I was just looking to understand what the process of convection is, what the structures look like, how things behave and evolve. I didn't know what was going on, and so when I looked at the visualizations, it helped me understand what was going on. And then I would talk to people who actually observe the sun, and I'd find out what they were actually seeing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Beli ikan teri di warung Bututik. Kita ketemu kembali di pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah sampai tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 1 dan 2. Apakah yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan belajar tentang matahari dan jarak planet-planet dari matahari. Yang kedua, kita akan membandingkan apa itu asteroid, meteoroid, dan meteorit. Yang ketiga, menjelaskan tokoh dan alur cerita dalam teks fiksi. Dan yang keempat, membedakan tari kreasi dan tari tradisional. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, Pak Guru akan bertanya kepada teman-teman, bintang apa yang terdekat dan terbesar dari bumi? Pilihan 1, matahari. 2, bulan. 3, Merkurius. Atau 4, asteroid? Iya, jawabannya adalah matahari. Teman-teman, matahari merupakan bintang karena matahari merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 1 yang berbunyi, Wasyamsi wa duhaha, yang artinya demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Matahari terbit di pagi hari hingga sore hari. Pada sore hari menjelang malam, matahari terbenam meninggalkan bumi dalam keadaan gelap. Matahari tersusun atas gas-gas seperti hidrogen sekitar 70%, helium sekitar 28%, dan sekitar 1,5% mengandung gas karbon, nitrogen, dan oksigen. Sisa setengah persennya terdiri atas gas neon, besi, silikon, magnesium, dan sulfat. Oleh karena jaraknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang dibandingkan bintang-bintang lainnya. Selain itu, ukuran matahari akan tampak lebih besar dibandingkan bintang lainnya. Matahari memiliki ukuran sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Diameter matahari bisa mencapai 1,4 juta kilometer, dengan volume sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan matahari yang sangat besar itu, matahari pula memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, sehingga benda-benda langit di sekitarnya seperti planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet berputar mengelilingi matahari. Bagian-bagian matahari. 1.
inti matahari. Inti matahari suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Yang kedua adalah zona radiasi. Yang ketiga, zona konvektif. Bagian yang keempat adalah fotosfer. Fotosfer memiliki ketebalan sekitar 350 km, memancarkan cahaya sangat kuat. Suhunya bisa mencapai 6000 derajat Celcius. Yang kelima, kromosfer. Kromosfer memiliki ketebalan sekitar 16.000 km. Suhunya bisa mencapai 4.000 derajat Celcius paling bawah dan 10 derajat Celcius paling tinggi. Lapisan selanjutnya adalah korona. Korona memiliki ketebalan 2,5 juta kilometer dan suhunya bisa mencapai 1 juta derajat Celcius. Yang ketujuh, noda matahari. Yang kedelapan, granulasi fotosfer atau gumpalan-gumpalan pada fotosfer yang disebabkan karena adanya rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Dan yang terakhir, prominensa atau lidah api. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui matahari dan bagian-bagian matahari, maka kita akan mengenal pula jarak tiap planet dengan matahari. Perhatikan pada tabel berikut. Pada planet Bumi, jarak matahari dengan Bumi adalah 149 juta kilometer. Dengan waktu transfer energi matahari ke planet Bumi adalah 8,5 menit. Artinya, ketika sinar matahari menyinari bumi, membutuhkan waktu 8,5 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Begitu juga dengan planet yang lain. Kalau kita lihat, maka semakin jauh planet tersebut dari matahari, maka semakin lama pula waktu transfer energi matahari ke planet tersebut. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut. Selain matahari dan planet, adakah benda langit yang lain yang kalian kenal? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, benar. Ada asteroid, ada meteoroid, dan ada meteoroid. Mari kita kenal satu persatu benda langit tersebut. Nah, berdasarkan video tadi, dapatkah kamu menyebutkan perbandingan antara asteroid, meteoroid, dan meteorit? Sebutkan hasil perbandinganmu pada buku tulis atau buku paket yang kamu miliki. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa terdapat cerita atau mitos yang berhubungan dengan benda-benda langit? Misalnya, jika terjadi gerhana matahari atau bulan, tandanya ada raksasa yang ingin memakan matahari atau bulan tersebut.
Nah, cerita atau mitos raksasa yang ingin memakan bulan atau matahari tersebut biasanya tertuang dalam cerita fiksi. Masih ingatkah kalian tentang jenis-jenis cerita fiksi? Bagus. Cerita fiksi adalah cerita yang ditulis oleh si penulis berdasarkan rekaan atau imajinasi si penulis. Mari kita ingat kembali tentang unsur-unsur pembangun teks fiksi atau cerita fiksi. Yang pertama adalah tema atau ide pokok sebuah cerita. Yang kedua, tokoh atau pelaku cerita dan sifat atau watak tokoh. Yang ketiga adalah alur atau jalan cerita. Yang keempat, latar atau kejadian sebuah cerita, konflik, dan amanat. Untuk dapat menentukan tokoh dan alur cerita dapat dilakukan dengan cara membaca secara keseluruhan teks tersebut. Selain itu, kita dapat mengamati dialog yang ada pada teks cerita untuk mengetahui tokoh dan alur teks tersebut. Apakah alur cerita itu? Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang membuat suatu teks cerita menjadi menarik. Alur cerita dibagi 3. Alur maju. Alur maju adalah jalan ceritanya menyajikan urutan sistematis. Yang kedua, alur mundur. Proses jalan cerita tidak berurutan. Dan alur campuran gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, teman-teman, bacalah cerita fiksi berikut ini, kemudian tentukan tokoh dan sifat tokoh pada cerita, lalu tentukan alur apa yang digunakan pada cerita berikut ini. Nah, teman-teman, cerita yang telah kamu baca tadi adalah jenis cerita fiksi yang termasuk fabel. Tahukah kalian, cerita fiksi dapat juga disajikan dalam bentuk tari-tarian. Kali ini, Pak Guru akan menguji wawasan kalian mengenai tari-tarian tradisional yang ada di Indonesia dengan tari-tarian kreasi daerah. Perbedaan tari tradisional dan tari kreasi daerah. Tari tradisional adalah tari daerah yang dibawakan secara turun-temurun. Tari tradisional dibagi menjadi 2, tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat adalah tari yang berkembang di masyarakat daerah tertentu. Sementara tari klasik adalah tari yang berkembang di lingkungan keraton atau kerajaan. Adapun tari kreasi daerah, pengertiannya adalah tari tradisional yang gerakan-gerakannya berasal dari tari daerah yang dikembangkan menjadi gerakan baru. Nah, teman-teman, apakah kamu sudah bisa membedakan antara tari kreasi daerah dan tari tradisional? Bandingkan tari kreasi daerah dan tari tradisional, tuliskan dalam tabel halaman 56. Silakan dibuka buku paket kalian masing-masing. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada kesimpulan di akhir materi pembelajaran ini. Dari awal kita sudah mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama, mengenal matahari serta bagian-bagiannya. Yang kedua, kita sudah belajar membandingkan asteroid, meteoroid, dan meteorit.
Yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana mengenal alur cerita dan tokoh dalam teks fiksi. Dan yang keempat, membedakan tari-tarian daerah dan tari kreasi daerah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.